Mungkin kita sudah sering dengar, Gen Z sering dianggap sebagai generasi yang lembek. Sedikit masalah langsung overthinking, ada konflik dengan atasan atau bos langsung resign, dan lain-lain. Saya sendiri juga bagian dari Gen Z. Dan dari apa yang saya lihat dan saya dengar, banyak masalah yang dihadapi oleh generasi ini, terutama di Indonesia, yang sebenarnya mengarah ke pola yang sama. Salah satu faktor utamanya adalah kesehatan mental. Tentu setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kondisi mental Gen Z memang berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari perkembangan teknologi, media sosial, tekanan akademik dan karir, hingga ketidakpastian masa depan dan ekonomi. Contohnya di Indonesia, kita bisa merasakan langsung apa itu overstimulation. Setiap hari kita dibanjiri informasi, seperti rupiah yang melemah, pasar saham turun, inflasi naik, isu kepercayaan terhadap pemerintah, sampai ke penegakan hukum yang patut dipertanyakan. Dan semua informasi-informasi ini datang terus tanpa jeda. Dan tentu bukan hanya Gen Z, tapi setiap orang pasti terkejut dengan overstimulation ini. Perbedaan zaman yang begitu signifikan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental Gen Z. Selain itu ada faktor besar lainnya, yaitu ekonomi. Contohnya, generasi sebelumnya bisa hidup dari satu pekerjaan saja, bisa punya rumah, punya kendaraan, dan bisa membangun keluarga. Tapi lihat sekarang, banyak Gen Z yang harus bekerja lebih dari satu pekerjaan hanya untuk bertahan hidup. Inilah alasan kenapa 63% Gen Z menunda pernikahan, bahkan memilih untuk tidak memiliki anak. Tekanan ekonomi, standar hidup yang tinggi, overthinking, dan biaya yang besar untuk membesarkan anak, semuanya menjadi beban. Ditambah lagi gaji yang pas-pasan untuk bertahan hidup dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tidak heran kenapa banyak Gen Z yang selalu merasa stres. Belum lagi tekanan-tekanan dari generasi-generasi sebelumnya. Seringkali menjadi perdebatan generasi siapa yang paling hebat. Tapi harus kita pahami bahwa setiap generasi itu pasti hebat pada masanya. Dan perlu kita ketahui bahwa masa itu akan selalu berubah. Dan generasi yang baru akan selalu datang dan berkuasa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Merasa stres itu normal. Itu tandanya kita sadar akan sesuatu yang tidak baik-baik saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Lalu sebagai Gen Z, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan? Menurut saya, langkah pertama yaitu mulai berinvestasi pada diri sendiri. Ilmu dan kemampuan berpikir adalah aset paling berharga yang kita miliki. Latih diri terus untuk berpikir kritis, menghasilkan ide, dan mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, sadar akan pentingnya kesehatan mental. Jangan terjebak pada stigma seperti laki-laki tidak bercerita atau hidup harus selalu kuat. Tidak apa-apa untuk terbuka apa yang kita sedang rasakan. Kita adalah makhluk sosial yang tentu memerlukan support dari orang lain. Untuk generasi sebelumnya, yang Gen Z butuhkan sederhana, yaitu pengertian. Dunia ini sudah sangat berbeda, dan tantangannya dihadapi generasi sekarang juga sudah jauh lebih kompleks. Jika kita bisa saling memahami satu sama lain, itu sudah menjadi langkah besar menuju masa depan yang cerah. Thank you.